Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman Facebook yang menyaksikan live streaming ini, baik di beranda Facebook saya maupun di beranda Facebook narasumber kita malam ini. Kita masuk ke program yang ke episode 11 ya. Udah buku episode 11. Ya. Bersama seorang pembicara, seorang penulis gitu yang sudah tak asing lagi sebetulnya bagi para pemberdaya. Beliau dari Jawa Timur, kemarin dari Jawa Timur, sekarang dari Jawa Timur. Wah, banyak nih dari Jawa Timur. Namanya Nugroho Hadi Ikhda Saputra. Ya, beliau seorang penulis, seorang pendidik, founder Muda Indonesia, founder Umas Rawung. Oh, banyak sekali nih ininya ya. Ya, komunitasnya banyak sekali, dan teman-teman juga nanti bisa tanya-tanya apa sih aktivitas itu gitu, dalamnya seperti apa. Malam ini kita akan bedah buku beliau. Sebelum masuk live tadi, saya udah ngobrol sih sebentar sama beliau nih di backstage tadi, di belakang panggung, ngobrol-ngobrol tentang buku. Ternyata buku yang akan kita bedah kali ini itu buku yang ketiga dari 3 buku yang diluncurkan secara bersamaan. Ya. Kita akan tanya-tanya beliau, tanya-tanya Mas Hadi. Boleh saya panggil Mas Hadi ya? Iya Coach. Monggo silakan. Alhamdulillah. Bersama Mas Hadi, sebelumnya kita akan sapa dulu, cek kehadiran teman-teman ya, sebutkan nama dan daerah asal, nanti kami tampilkan di layar broadcast. Jadi kita pop up namanya siapa, dari mana, biar kelihatan gitu ya. Boleh teman-teman. Mas Hadi. Ya, Mas Hadi. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan isi buku nih, kita akan ini dong bukan gali sih sebetulnya, coba bisa diceritakan sekilas atau sepintas mengenai profil Mas Hadi gitu. Nama ya, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir, tanggal lahir boleh juga. Silakan Mas Hadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang mungkin saat ini sedang menyaksikan live Facebook kami. Nama saya Nugroho Hadi Ikhda Saputra. Ya, ada yang memanggil Nugroho, ada yang panggil Hadi. Monggo, terserah Bapak Ibu atau adik-adik sekalian. Saya asal Kediri, ya, tepatnya Kediri Utara, hampir perbatasan dengan Jombang. Ya. Untuk saat ini saya adalah PNS guru di sebuah SMA dengan nama SMA Negeri Bareng. Di SMA ini saya masih baru sekitar 2 tahun begitu kurang lebih. Sebelumnya saya mengajar di sebuah SMA yaitu SMA Negeri Ngoro Jombang juga. Nah, terus apa lagi nih Coach? Aktivitas yang sekarang saat ini sedang rame untuk saya lakukan ekspansi atau untuk memperbesarnya adalah tentang komunitas saya bersama dengan tim saya, yaitu Umas Rawung NHIS, Coach. Singkatan apa tuh? Saya sebetulnya penasaran itu. Iya, Umas Rawung tuh gini. Umas Rawung tuh komunitas yang saya gagas sama istri saya. Sebelum kita tuh nikah sebenarnya, sebelum kita itu married. Jadi saya sama istri itu sama-sama memiliki visi tentang dunia pendidikan. Alhamdulillah saya dipertemukan sama Allah tuh jodoh yang sama-sama interested dalam dunia pendidikan gitu. Nah terus kita married, nikah gitu ya. Tahun sampai akhirnya saya tuh penasaran dengan keinginan saya untuk mendirikan sekolah waktu itu. Nah sekolah apa ya? Yang jelas saya tidak ingin mendirikan sekolah formal. Ya, meskipun saya mengajar di sekolah formal, Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya juga sowan dolan ke ini, sekolah dolan, sekdol di mana ini, Malang.
foundernya Mas Lukman Hakim itu, di situ saya mendapat gambaran tentang sekolah non formal, tapi ini apa namanya tentang ini apa homeschooling gitu. Beliau adalah menangani tentang partner homeschooling semacam itu. Nah, di situ saya juga sama istri belum menemukan kecocokan. Akhirnya saya membaca bukunya Pak Toto Raharjo yang tentang sekolah Salam Jogja tuh, ya. Di sekolah Salam Jogja itu dari bukunya Pak Toto Raharjo, Sekolah Salam Jogja, di situ saya menemukan kesamaan karakter. Nah, ini nih bangunan sekolah semacam ini yang saya inginkan. Nah, akhirnya waktu itu saya punya inisiatif memberikan nama sekolah kami itu rencananya adalah Akar Literat. Saya ambil dari literasi gitu loh. Karena saya adalah ini aktif di dunia literasi. Nah, Akar Literat itu saya berikan di SMA Ambare yang tempat saya mengabdi yang terbaru saat ini. Nah, kemudian istri saya nggak cocok, kayaknya kurang merakyat gitu, kurang merakyat. Akhirnya istri saya memberikan masukan Omah Serawung gitu. Nah, rumah di mana itu akan menjadi tempat berkumpul berinteraksinya siapa saja yang ingin belajar tentang upgrade potensi diri semacam itu, coach. Itu tentang Omah Serawung NHIS. Jadi kedepannya tuh di samping rumah kami ingin mendirikan ada taman belajar yang di atasnya itu ada perpustakaan umum, kemudian ada aula tempat diklatnya tuh kayak gitu. Terus nanti di sampingnya lagi ada wisata edukasi, ada wisata edukasinya, ada home industrinya semacam itu. Itu cita-cita kami, semoga aja Allah kabulkan tuh. Bismillah. Amin. Insya Allah terkabul. Nah, setiap niat baik pasti terkabul. Amin. Nah, itu kurang lebih profil tentang saya deh gitu. Nah, itu ya, saya rasa itu, coach. Oke. Nah, terus, kita masuk ke ini nih. Kita mulai masuk ke buku nih. Ya. Buku judulnya itu kan Dokter Siswa. Nah, bisa dilihat ya teman-teman semua. Nah, ini bentuk bukunya Dokter Siswa ya. Nah, itu dia. Dokter Siswa. Ya. Sebetulnya apa sih motivasi yang paling mendasar dari Mas Hadi untuk menulis buku ini? Gitu ya, kan ya. Ya, gini. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang saat ini sedang menyaksikan live di Facebook kami, motivasi saya ini waktu itu adalah keresahan saya sebenarnya, coach. Saya tuh resah tentang perkembangan pendidikan. Saya merasa itu gini, pemerintah itu kan waktu itu sudah mencanangkan tentang pembelajaran modern gitu ya, metode pembelajaran modern. Nah, pembelajaran modern adalah waktu itu pembelajaran yang berbasisnya itu pada siswa atau student center gitu, berpusat pada siswa. Nah, tapi pada faktanya yang terjadi di lapangan itu kita, Bapak Ibu guru itu masih sangat sulit gitu untuk merubah paradigma berpikir, mindset berpikirnya itu sulit. Sehingga yang terjadi adalah tidak pernah terjadi perubahan secara signifikan, nggak pernah. Yang terjadi adalah bahwa secara umum kita guru itu mengajarnya masih by tradisional gitu loh, berpusat pada guru menjadi pusat pembelajaran. Nah, di buku ini saya ingin mengajak memberikan stimulus, pancingan-pancingan agar Bapak Ibu guru itu tertarik untuk betul-betul bergeser kepada paradigma tentang pembelajaran modern semacam itu. Karena menurut saya sebenarnya tidak ada pembelaan bahwa pembelajaran modern jauh lebih baik daripada pembelajaran tradisional, nggak ada. Namun yang perlu ingin saya sampaikan adalah bahwa metode itu kan sudah sesuai dengan zamannya begitu. Nah, kita nggak bisa lagi berkutat terus pada pembelajaran tradisional semacam itu, coach, kira-kira. Jadi motivasinya adalah keresahan saya tentang iklim pembelajaran yang masih didominasi pembelajaran tradisional semacam itu. Oke. Jadi motivasinya seperti itu ya. Kenapa? Ya. Sehingga lahir buku Dokter Siswa. Dokter Siswa. Nah, oke. Dan ini lagi pembelajarannya tuh nggak nyenengin gitu loh, kaku gitu loh, coach. Yang maksudnya yang selama tradisional, ini yang tradisional tuh kaku gitu loh.
masih memegang paradigma tradisional. Pembelajaran Ya. tradisional ya itu. Nah, ada pembahasan apa aja Mas Hadi di dalam buku ini nih? Nah, di dalam bukunya gitu ya. Di sini ada beberapa bab. Yang pertama itu adalah belajar itu menggunakan otak bukan lambung. Oke. Yang kedua, pembelajaran konvensional dan pembelajaran modern. Oke. Yang ketiga sekolah alam ataukah sekolah formal. Yang berikutnya ada belajar tegang, apakah itu wajar? Oke. Nah, terus berikutnya lagi, benarkah manusia itu bervariasi dalam hal kemampuan belajar dan cara belajarnya? Kemudian, kenali level motivasi belajar Anda. Kenali level motivasi. Kemudian, ada bab jangan paksa anak untuk bisa, maka anak akan bisa. Jangan paksa anak untuk bisa. Untuk bisa, maka anak akan bisa. Oh gitu ya. Oke. Ya, nanti boleh itu dibahas ya. Hindari boleh. memarahi siswa. Memarahi siswa. Berilah solusi dan motivasi. Oke. Nah, terus berikutnya, Rasulullah adalah teladan para guru. Rasulullah adalah teladan para guru. Berikutnya lagi, ada bab tentang jangan ajarkan siswa berkompetisi, maka mereka akan berhasil. Oke. Ini juga salah satu bab yang saya favoritkan nih, Coach. Jangan ajarkan siswa berkompetisi, maka mereka akan berhasil gitu. Oh, bisa ya? Ya. kita bahas. Nanti yang favorit mana yang sehingga membuat buku ini berbeda dengan yang lain gitu. Ya. Oke. Yang terakhir tentang perubahan mindset, tentang bagaimana inikah saatnya merubah mindset. Itu bab terakhirnya. Sebelum briefingnya Mas Sakti. Ya, sebelum briefingnya Mas Sakti itu. Oke. Ya. Oke, Mas Hadi, terima kasih. Itu list daftar isi lah katakan gitu ya. Konten-konten yang dideskripsikan, yang dijelaskan dalam buku Mas Hadi. Nah, menarik. Yang menarik juga nih ada Mas Arief dari Kalimantan. Menarik ini, jangan paksa anak maka anak akan bisa. Mau bahas ini dulu atau yang menarik dulu? Dari beberapa. Jangan paksa anak untuk bisa. Ya. Mas Hadi dari beberapa tema yang tadi disebutkan oleh Mas Hadi itu kan menurut Mas Hadi ada tema-tema yang menarik atau yang menggelitik gitu. Untuk ingin saya sampaikan gitu ya. Kira-kira boleh deh mulai dari sini dulu nih. Jangan paksa anak, maka anak akan bisa. Bisa apa? Bisa nggak ngapa-ngapain apa? Bisa. Bisa gimana maksudnya? Ya, jangan paksa anak untuk bisa, maka anak akan bisa begitu ya. Ini sebenarnya gini, Coach. Jujur saja, saya dalam pengambilan bab itu sengaja saya ingin membuat bab yang sedikit kontroversial begitu ya. Ingin menarik perhatian deh gitu, anggap saja semacam itu. Namun bukan hanya sekedar itu. Di sini saya ingin membenturkan gitu loh, pemahaman atau keyakinan dari teman-teman guru sekalian bahwa belajar itu hanya bisa dengan dipaksa. Nah, di sini saya ingin membenturkan hasil dari pengalaman saya pribadi bahwa sebenarnya belajar tuh yang sejatinya supaya hasilnya bagus jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membangun kesadaran anak. Nah, di bab ini sebenarnya menjadi kunci adalah kenapa sih kok jangan dipaksa maka anak akan malah bisa gitu ya. Karena dengan paksaan menurut saya senang itu akan jarang muncul malah gitu ya. Bahkan anak malah bisa benci gitu loh. Bisa benci dengan mata pelajaran yang sedang kita ajarkan atau kita ampu gitu. Macam itu. Nah, harapan saya adalah para guru itu, Bapak Ibu guru sekalian atau adik-adik calon mahasiswa guru tuh besok kalau jadi guru tuh bangunlah kesadaran belajarnya anak. Itu yang pertama, bangun kesadaran anak.
ya. Nah, itu di artikel pendek yang saya kirimkan itu Coach, itu di bagian paling bawah itu saya tulis tuh. Oke. Nah, saya tulis di sini ya. Nah, saya bacakan ya. Oke, boleh. Pernah atau tidak kita itu merasa jenuh, kesepian, hilang makna, dan benar-benar merasakan bahwa tempat yang bagus tersebut sudah tidak mampu lagi memberikan kenyamanan batin alias puas. Pernah nggak kita mengalami hal semacam itu? Ya, pernah. Nah, karena ya kesel, pernah ya, gitu. dan sebagainya ya. Ini sebenarnya adalah alasan mengapa kita harus bertemu dengan hakikat. Dengan hakikat. Ya, kalau itu tentang belajar, ya hakikat tentang pentingnya belajar. Nah, di sanalah sejatinya tugas kita sebagai guru untuk terus membantu anak didik kita untuk menemukan jawaban akan hal itu. Hakikat, Coach. Ketemu dengan hakikat pentingnya belajar tuh loh, ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di dalam buku saya ini. Jangan dipaksa anak itu. Kadang kan kita gini ya, kita menunjukkan kekecewaan kita di wajah kita yang kecewa di depan anak didik kita bahwa mereka nggak berhasil dapat skor yang bagus, anggap saja kayak gitu deh. Oke. Nah, bagi saya yang semacam itu sangatlah tidak baik. Jangan sampai kita itu menunjukkan wajah kekecewaan kita. Ya kalau murid kita belum baik, artinya kan kita yang perlu harus introspeksi begitu loh. Kita masih kurang apa gitu, ngajar kita kurang apa sih gitu ya. Atau mungkin kita coba cari metode yang lain yang lebih sesuai lah gitu. Nah, semacam itu. Nah, yang kedua, tadi yang pertama kan membangun kesadaran belajar tuh Coach. Oke, kesadaran belajar jangan paksa yang pertama. Ya kan tentang jangan paksa anak untuk bisa, maka anak akan bisa. Strategi yang pertama adalah membangun kesadaran di dalam buku ini. Yang kedua adalah ajarkan tentang metode mandiri belajar. Metode mandiri belajar. Ini yang kita tuh luput Coach. Di negara-negara maju, anggap saja seperti Inggris gitu ya, Jepang, Australia, Finlandia gitu ya. Saya memahami betul dan saya meyakini bahwasanya kenapa sih anak-anak di sana ketika dari jenjang misalnya dari pendidikan dasar, kemudian naik kepada pendidikan menengah, dan kemudian perguruan tinggi, mereka semakin terasa tuh kemandirian belajarnya. Ya karena fondasi yang disampaikan oleh guru pendidikan dasar atau elementary school di sana itu adalah tentang kemandirian belajarnya yang diperkuat. Bukan nah, konten kan dari enggak. Konten penting juga Coach. Cuman di sini penting juga konten tuh ya. Konten jangan sampai tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang menurut saya kalau konten yang terpenting itu adalah relevannya, relevan dengan konteks di mana siswa akan hidup. Itu yang terpenting dari sebuah konten. Nah, kalau boleh dibilang, saya mungkin termasuk guru yang sedikit agak bandel, maksudnya tidak terlalu mengikut 100% kepada draft kurikulum yang ada. Ya, saya mengambil dari kurikulum, cuman di situ saya kembangkan sesuai dengan ini fungsi konteksnya. Karena kalau kita lepas konteks di mana siswa hidup dan tinggal, gitu ya, kan pembelajaran jadi nol makna tuh, ya kan? Nol makna, akhirnya pembelajaran menjadi kosong, nggak ada gunanya tuh. Nah, ketika anak tidak memahami bahwa pembelajaran yang kita kemas, yang kita sedang bawakan untuk mereka itu tidak bermakna, otak mereka akan meresponnya nggak penting nih, gitu loh. Oke. Nah, disitulah pangkal sebenarnya kita tidak dihargai atau tidak bergengsi di depan murid sebenarnya. Kayak gitu menurut saya sih. Awal dari dari anggapan siswa yang nggak penting nih materinya. Materinya aja nggak penting, apalagi gurunya. Tambah nggak penting, ngapain? Kalau itu gini Coach, kalau itu relatif ya. Kirain begitu. Nah, itu loh Coach. Nah, jadi ketika otak anak ketika otak anak tuh sudah menangkapnya ini adalah sesuatu yang nggak penting, anak tuh ogah-ogahan, apalagi kalau materi yang kita ampu itu adalah materi yang tidak masuk nas. Contohnya? Itu lebih parah lagi tuh Coach.
Seni budaya materi saya itu nggak masuk nas, Coach. Oh iya benar. Ya. Jadi dianggapnya Kalau nggak penting ini. iya. Nah, apalagi ini, Coach. Yang sekarang SMA yang saya ajar itu kan SMA di pedalaman tuh, lumayan di pedalaman. Di pinggiran lah, pinggiran. Dekat, kalau berapa kilo lagi sudah masuk kawasan hutan tuh, Coach. Wonosalam, Jombang pedalaman tuh. Nah, itu saya pernah ketika saya barusan pindah gitu ya, dapat 2 minggu pertama, saya stres betul itu, Coach. Stres karena banyak yang ganggu entitas lain gitu? Bukan itu. Gini, Coach. Saya kira ada yang ganggu. Gini, Coach. Gak ada. Gini, ceritanya gini. Jadi metode yang selama ini berhasil di sekolah saya sebelumnya ya, yang 8 tahun atau 9 tahun itu ternyata saya bawa ke sekolahan yang pinggir dekat hutan tuh sudah nggak nyambung karena mereka butuhkan ada life skill, kecakapan hidup yang berhubungan dengan praktek itu loh, Coach. Yang lebih aplikatif bukan teori. Saya pernah tuh ngajar teori sejarah seni rupa gitu, mereka nggak interested banget, nggak gubris saya. Pernah tuh 2 minggu pertama saya adaptasi itu, Coach. Kayak gitu. Seni kok di sejarahnya ngapain kata mereka? Habisin waktu nih. Seni mau bikin apa kayak kata mereka begini. Iya begitu loh. Nah padahal kan itu di kurikulumnya ada gitu loh, sejarah misalnya seni rupa barat gitu, sejarah seni rupa timur, sejarah seni rupa barat itu ada, tapi mereka nggak butuh itu dan mereka ekspresikan itu, mereka munculkan apa nih Pak gitu, kayak gitu. Nah, jadi itu yang pertama adalah alasan tadi itu ya, jangan paksa anak bisa maka anak akan bisa malah. Yang pertama bentuk kesadaran belajarnya tuh digembleng, harus dapat tuh anak. Yang kedua itu tadi tentang metode belajar mandiri, kemandirian belajar itu penting. Nah, kemandirian belajar. Nah, setelah mereka mandiri belajar yaitu tadi. Yang perlu kita lakukan adalah setiap konten yang kita berikan tuh harus bermakna, harus kontekstual gitu loh, Coach. Harus relevan, memiliki relevansi yang bagus. Nah, di buku ini insya Allah akan membahas tentang itu, semacam itu. Kurang lebih satu gitu, lagi nih. Ya, satu lagi yang tentang jangan ajarkan kompetisi, maka anak akan apa tadi ya? Jangan ajarkan siswa berkompetisi, jangan ajarkan maka mereka akan berhasil. Ya, maka mereka akan berhasil. Ini gimana maksudnya nih? Ya, gini Coach. Ini alhamdulillah materi ini juga sangat saya idamkan untuk bisa sampai kepada para pembaca, teman-teman guru, adik-adik, calon mahasiswa, calon guru. Begini, dulu itu di tahun-tahun pertama mengajar, saya adalah pengajar yang sangat ambisius, boleh katakan gitulah ya. Itu masa jahiliyah saya deh gitu ya, masa jahiliyah saya. Ngalamin juga ya. Iya, gini Coach, saya dulu mikirnya gini, ya ibadah itu penting, tapi yang lebih penting adalah ikhtiar. Saya pernah tuh ngalami kayak gitu tuh, masa dimana waktunya sholat zuhur gitu ya, saya lebih memilih mempersiapkan materi, saya menulis di papan tulis tuh, di kelas berikutnya, saya tulis materi, biar nanti tuh time is money itu betul-betul berlaku. Nah, saya tuh ketat dulu tuh, saya nggak mau diganggu, jadi waktunya masuk ya saya harus masuk. Saya sudah materi sudah siap di papan tulis atau sudah siap di PPT begitu semacam itu. Nah, lambat laun saya pernah mengalami, anggap saja ini adalah perjalanan spiritual journey lah gitu ya, spiritual journey saya gitu. Itu gini ceritanya. Karena hampir setiap hari waktu awal-awal nikah tuh kan masih makannya tuh masih beli di warung gitu loh, Coach. Beli di warung. Nah, salah satu warung langganan kami itu adalah warung pecel, yang pecelnya tuh enak banget. Nah, suatu ketika karena sudah saking dekatnya, saya, istri sama penjual warungnya tuh, istri saya ngajak ngomong sama yang penjual warungnya, Bu, motivasi Ibu kok bisa makanannya enak tuh apa sih gitu. Nah, kayak gitu.
Terus si Jawabannya penjual pecelnya tuh bilang gini, cuman gini, simple Mas. Gini loh Mbak, saya tuh nggak punya motivasi yang gimana-gimana, saingan apalagi nggak. Pokoknya saya motivasi saya cuman masak supaya orang lain tuh seneng dengan masakan saya. Oke. Orang lain tuh seneng sama masakan saya. Nah, sepulang dari situ Coach, perjalanan saya ke sekolah itu ya, saya mikir terus tuh jawaban itu. Yang penting saya masak, orang lain senang. Bagaimana orang lain tuh bisa senang? Artinya apa? Akhirnya dalam perjalanan tuh mikir sampai saya jalan pulang lagi dari sekolah, saya mikir masih belum ketemu jawabannya. Sampai di rumah, sampai berapa hari begitu, saya akhirnya dapat ketemu jawabannya. Artinya adalah kita tuh bisa menjadi guru yang luar biasa jika ini apa namanya justru motivasi kita itu pelayanan yang betul-betul melayani. Oke. Gitu loh, Coach. Nah, artinya kalau itu pecel itu bikin pecel supaya yang belinya itu senang, orangnya senang, berarti guru pada saat mengajar pun demikian itu. Muridnya senang gitu, karena ada guru itu senang. Oke. Senang. Yang penting itu bagi saya belajar tuh senang dulu. Bukan nilainya bagus dulu, bukan. Kalau masalah nilai bagus mah gampang. Dan patokan saya, Coach ya. Patokan saya gini, Coach. Patokan saya gini. Sebenarnya kalau kita memahami tentang hakikat belajar, sesungguhnya kita salah sebagai guru jika kita mengorientasikan sekolah itu hanya nilai. Salah besar menurut saya. Nah, pendidikan itu bukan sejatinya adalah ya siswa itu ngerti kenapa sih saya belajar gitu loh. Pentingnya apa sih saya belajar? Pentingnya untuk saat ini belajar itu apa bagi saya? Dan pentingnya belajar di masa depan bagi saya itu apa? Gitu. Nah, yang penting di hakikat. Iya, Coach. Itu yang penting mereka tuh hakikat belajar itu apa. Kalau sudah dapat itu, sebenarnya belajar itu seolah nggak perlu dipaksa deh gitu loh. Sudah dapat sendiri gitu. Belajar nggak usah dipaksa ketika kesadaran, istilahnya kalau pinjam istilahnya, betul, kesadaran warga belajar gitu untuk berpartisipasi dalam proses belajar itu tereksplorasi gitu kan, maka disitulah terjadi sebuah partisipasi warga belajar terhadap konteks maupun konten belajar. Menarik. Gitu loh. Jadi konsepnya lebih ke kolaboratif ya. Artinya kan nggak ada kompetisi tadi. Kalau kompetisi kan siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih paham. Kalau dulu kan begitu, ranking. Saya kan ngalamin ranking. Dari SD sampai SMA itu ranking terus. Kalau ditanya, saya pernah ranking berapa? Saya dari ranking teratas sampai ranking terbawah pernah. Ranking berapa? Dua dari belakang. Gitu deh. Begini lagi. Ya gitu. Jadi pinter enggak gitu kan. Bego. Ya gitulah. Gini Coach, saya tanya ya. Saya tanya nih. Saya ingin ajak diskusi para teman-teman yang saat ini lagi nonton ya. Sebenarnya pintar itu yang seperti apa? Saya ingin cuma tanya itu aja. Anak pintar itu yang seperti apa gitu, coba definisikan. Nah, apakah pintar ada standar pastinya? Pintar itu seperti apa? Ada standarnya enggak? Kalau nanti misalnya, ya ada. Pintar itu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, kalau seandainya gini, saya tanya lagi, dia bisa ini enggak? Misalnya, saya tanyakan pintar yang berhubungan dengan praktek tuh, life skill yang kecakapan hidup. Kadang yang dikatakan pintar tuh yang pintar kognitifnya aja, Coach. Oh gitu. Tanda-tandanya dia pintar akademik gitu. Tanda-tandanya dia pintar salah satu mata pelajaran. Nah itu. Dan yang saya harapkan dari buku ini adalah nanti berubahnya mindset. Jangan lagi kita menganggap bahwa anak pintar itu hanya anak yang cerdas kognitifnya. Semua anak itu cerdas. Allah itu masa kita berani mencela ciptaan Allah sih gitu loh. Masa kita itu tega sih mencela ciptaan Allah? Beranikah kita mencela ciptaan Allah itu gitu?
Ketika anak ada yang diberi kayak misalnya adire gitu ya, kecakapan psikomotor, masa dia bodoh? Kalau dia bodoh, coba deh angkat barbel gitu ya, 30 kali yang anggap aja 7 kiloan gitu. 7 kilo silahkan diangkat 30 kali kalau Anda kuat. Nah, artinya saya apa? Nah, itu loh coach. Kan ada ya yang cakap afektifnya, ada yang cakap psikomotoriknya gitu loh. Nah, janganlah kita sebagai guru itu membeda-bedakan. Nah, ini kesalahan fatal bagi kita seorang guru jika kita itu hanya menganggap pintar anak yang cerdas kognitifnya. Kita harus menganggap semuanya itu anak-anak kita dengan secara adil. Kita harus tahu, oh ternyata anak saya ini pintar di psikomotornya. Psikomotor yang apa nih? Psikomotor apa kan banyak tuh, Coach. Oh iya. Ya kan? Nah, kita coba teliti tuh gitu loh. Kalau sudah kita tahu, kita samperin tuh anak. Nah, atau Le gitu ya. Kamu itu menurut Bapak potensi kamu tuh di sini. Coba kamu gali terus deh nak, kayak gitu. Nah, kita harus tahu tuh kayak gitu. Nah, makanya di sini judulnya dokter siswa. Guru harus pintar mendiagnosis. Misalnya ada siswanya dikatakan siswa bermasalah. Aduh, saya paling sedih kalau ada guru mengatakan siswanya ada yang bermasalah. Siswa kok bermasalah gitu loh. Yang masalah gurunya berarti. Bukan juga. Gini loh. Terus siapa yang masalah? Saya nah, gini. Jangan menggunakan siswa bermasalah. Oh, gitu. Terus apa istilah yang tepat apa? Nah, gini. Pernah nggak kita itu ngajak siswa kita curhat? Curhat kolektif di dalam kelas. Nah, di dalam kelas kita memberikan waktu khusus, bukan misalnya 2 jam nggak ada pelajaran sama sekali, dan di situ kita jadikan forum curhat anak. Nah, mau terserah. Saya sering tuh coach kayak gitu. Sering bukan berarti 1 semester sampai 5 kali ya, enggak juga. Kalau kondisional gitu loh. Pelajaran habis curhat. Iya. Loh, saya gini coach, prinsip saya adalah bagaimana anak itu nyaman sama saya. Anak itu senang ketika mereka belajar sama saya, gitu aja intinya. Dan mereka senang ketika kita sudah memegang hati anak. Intinya kan gitu, kita itu pegang hatinya dulu. Mau dibawa kemana setelah itu kan terserah kita gitu loh. Nah, itu. Jadi kalau udah kepegang hatinya, pikirannya pun dia akan ikut. Gitu ya. Iya, itu. Nah, tapi itu bukan jaminan terus materi kita itu akan diapresiasi loh ya. Intinya lagi guru harus memiliki kompetensi, kecakapan, pedagogik, kecakapan wawasan, literasi yang luas. Supaya ketika dalam pembelajaran tidak melulu pada materi. Kita bisa mencari ini coach, bahan-bahan apersepsi yang memiliki keterhubungan dengan materi inti. Misalnya sebagai bahan apersepsinya tuh ya, pancingan-pancingan awal pembelajaran. Nah, guru harus luas gitunya. Artinya textbook, kemudian teks pembelajaran itu mesti dikontekstualisasikan oleh sang guru, begitu ya? Betul. Ya problemnya kan nggak cuma guru mau gitu kan. Kalau mampu, saya yakin mampu mau mengkontekstualisasikan textbook yang ada. Nah, intinya kan gini. Ya. Pengen begitu. Iya. Nah, makanya kan banyak tuh teman-teman belajar hypnoteaching gitu kan ya. Nah, mau kuasa hypnoteaching, teknik-teknik misalnya kemarin makanya Coach Agung gini. Ya enggak gitu juga Bu, maksudnya ketika kita makin notis siswa enggak juga kita tidurin tuh siswa satu kelas, terus kita masuk ke dalam alam bawah sadarnya enggak juga gitu. Intinya kan gini Coach, kalau saya pribadi hypnoteaching itu adalah ketika subconsciousnya siswa itu terbuka karena penampilan kita itu prima di depan kelas gitu loh. Nah, bawah sadarnya siswa itu terbuka, mereka sudah rileks, mereka sudah senang ya. Alam bawah sadarnya terbuka, apa istilahnya kalau kita berbicara otak, otak reptilnya itu sudah puas. Otak reptil puas, kemudian otak limbiknya juga puas.
Nah, yang aktif kan sudah ini neokortek, otak pemikirnya. Nah, ketika kita tampil prima di depan kelas, ya itu sudah, ketika tampil prima itu maksudnya gini, penguasaan materi kita bagus, persepsi kita kontekstual banget, sebelum kita masuk kepada materi inti, nyambung. Nah, itu anak itu tanpa harus dipaksa mereka tepuk tangan itu, Coach. Ini ada di buku saya. Nah, itu sering saya mendapatkan apresiasi kayak gitu tuh. Saya sering mendapatkan apresiasi. Nah, Bapak Ibu nggak pingin kayak gitu tuh, pembelajarannya asik, menyenangkan kayak gitu. Tepuk tangan, bukan berarti ngelenong ya, karena guru seni dan budaya gitu. Setiap hari kalau tiap pertemuan ngelenong gitu, kirain gitu. Nah, kadang saya masuk kelas tuh bersair, Coach. Bersair. Ya, tergantung konteks materinya apa, supaya mereka itu nggak jenuh. Kan guru seni bisa bersair, tapi apakah mungkin kalau misalkan guru matematika bersair? Ya bisa aja, Coach. Pakai puisi aja, enggak? Ya, berpuisi. Kirain gitu. Semua rumus yang jadiin puisi. Atau bukan puisi, Coach, tapi kalau matematika nih pantun. Nah, pantun yang isinya apa nih? Yang poin-poin daripada pantunnya tuh mungkin berhubungan dengan teori konsep matematika yang akan diajarkan, kan bisa juga tuh kayak gitu. Betul. Oh, ini ada apa yang merekap nih. Mas Supriyadi Trisno Sabutro, konsep pembelajaran. 1, bangun kesadaran. 2, belajar mandiri. 3, konten pembelajaran yang menarik. Luar biasa. Bukan belajar mandiri. Ya, mandiri belajar. Ya. Oh, mandiri belajar ya. Bukan belajar mandiri. Tapi belajar mandiri. Mandiri belajar. Oke. Kalau belajar mandiri kan berarti dikasih tugas dia. Tapi kalau mandiri belajar, ini kan timbul dari kesadaran tadi ya, bangun kesadaran, kemudian mandiri belajar. Ini Coach, mandiri belajar tuh kayak gini. Anak memiliki kemampuan misalnya mencari kata kunci untuk searching di internet, mencari bahan. Itu mandiri belajar, Coach. Nah, terus kemudian mengembangkan pemikiran-pemikiran kritis dari materi dengan kekontekstualan tertentu, itu mandiri belajar. Ya memang nggak mudah nih, Coach. Oke, siap. memang nggak mudah nih ya. Kalau makanya ini gini, saya itu ingin betul-betul berbagi gitu. Jangan jejalkan anak-anak itu, anak didik kita itu dengan informasi-informasi kaku yang tidak fleksibel. Mengapa? Karena hidup itu sejatinya adalah fleksibel, Coach, bukan kaku gitu loh. Macam itu. Nah, di sini adalah nanti di endingnya nanti akan ada pemahaman tuh gini, bahwa sejatinya yang menentukan pembelajaran itu bukanlah metode, bukan lagi model pembelajaran, tapi sejatinya adalah integritas guru itu sendiri, Coach. Ini ada di sini bukti penelitiannya. Ada bukti penelitian kecil saya nih. Nah, yang saya cantumkan di sini. Nah, itu kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi tadi Mas Hadi bilang bahwa belajar tegang itu wajar, tanda tanya. Itu. Apakah belajar tegang itu wajar? Apakah belajar tegang itu wajar gitu ya? Ya. Bentar. Mana nih tadi ya? Belajar tegang apakah itu wajar? Apakah itu wajar? Nah, itu ya. Nah, itu tadi yang saya bahas tuh, Coach. Ketika anak tegang gitu ya. Pertanyaan saya, kita aja. Kita nggak usah bahas anak dulu. Kita ngomong kita sendiri. Ketika kita tegang, misalnya di sini saya tegang nih membawakan materi ini sama menghadapi Coach Asyari yang sudah motivator senior atau NLP senior nih. Kesannya tua kalau senior. Kira-kira saya tuh bisa luas nggak, Coach, membawakannya? Materi saya bisa mengalir enak nggak kira-kira gitu loh? Sepanjang tadi mulai luas kalau di sini. Kita tuh lanjut. Kita ngomong diri kita aja, Coach. Kita nggak usah ngomong
siswa dulu. Kalau kita sendiri belajar tegang itu nggak nyaman, nggak enak, ya janganlah kita menciptakan situasi yang menegangkan di kelas, mulai dari awal sampai akhir. Apalagi kelas horor gitu loh, jangan sampai lah kelas horor. Udah kelasnya horor, gurunya horor lagi. Mati berdiri, mati sambil duduk. Itu loh, Coach. Ya. Ada yang begitu kan? Nah, ya makanya ingin yang di sini, Coach, di sini ya, di dalam buku saya ini di bab-bab awal itu saya membahas tentang skematik atau inilah sistematika bagaimana si otak kita itu atau otak siswa itu bisa mencapai optimalisasi belajar. Itu ada di sini. Di buku ini ada. Bagaimana caranya? Itu ada sebenarnya saya ambil dari bukunya Pak Munif Khatib untuk rujukannya. Munif Khatib ya, Pak Munif Khatib itu pakar praktisi pendidikan gitu. Sekolahnya manusia. Nah, bahwasanya sekolahnya manusia, gurunya manusia gitu ya, kelas apa? Sekolahnya manusia, kelasnya manusia kan gitu ya. Nah, beliau di bukunya juga mengambilnya dari buku ini sih, buku terjemahan dari luar juga. Intinya bahwa otak manusia itu, kalau kita membahas tentang pola belajar, itu ada 3 lapis otak kita itu. Yang pertama adalah otak yang paling ujung, yang dekat dengan ini, sumsum tulang belakang. Ya, sumsum tulang belakang itu namanya otak reptil atau otak penjaga namanya, Coach. Nah, ini kalau anak berada di level ini, gelombang otak yang aktif itu gelombang beta. Nah, artinya apa? Di sini adalah gelombang ini, gelombang sadar banget tuh. Nah, padahal kayak kita supaya masuk dimensi relaksasi, sedikit rileks, ya gelombang otak harus masuk di gelombang ini kan, gelombang alfa kan begitu, Coach. Nah, baru subconsciousnya sedikit terbuka. Nah, subconscious itu kalau kita berbicara gelombang otak di dalam buku ini, jadi urutannya puaskan dulu otak reptil. Otak yang ini fungsi alamiahnya adalah bertahan atau lari itu. Setelah otak neokorteks itu terpuaskan, setelah puas gitu ya, entah dengan dagelan kita, entah dengan apersepsi yang betul-betul anak beranggapan bahwa materi ini nanti akan keren nih, akan bermakna bagi kehidupan saya. Nah, ketika otak reptilnya itu terpuaskan, otak yang berikutnya itu adalah otak limbik. Nah, otak limbik itu adalah bagaimana membangun otak limbik anak. Otak limbik itu kita harus ada kedekatan emosional tuh. Ada kedekatan emosional. Nah, ketika kedekatan emosional kita bangun, ruangan belajar kita mendukung, istilahnya situasi betul-betul mendukung sekali, itu nanti otak limbik itu akan membukakan otak yang ketiga, yaitu otak neokorteks. Nah, otak inilah fungsi konsentrasi anak itu akan berkembang dengan sangat luar biasa. Seberat apapun materinya, mereka akan mampu berpikir dengan optimal. Nah, semacam itu, Coach. Kurang lebih seperti itu. Ya, artinya belajar itu memang proses ya, nggak instan. Tadi kan kalau misalkan ada semacam lapisan-lapisan gitu kan sebelum masuk ke otak yang paling dasar, yaitu otak limbik, itu kan harus memenuhi unsur-unsur atau memang harus istilahnya diterima oleh otak-otak yang sebelumnya. Ya, jadi otak reptil dulu tuh, Coach. Otak reptil kan, habis itu otak limbik. Nah, sebenarnya otak limbik ini adalah keberfungsian long term atau ingatan jangka panjang. Kalau anak-anak ingin ingatan materinya bagus, ya otak limbiknya ini harus puas. Otak limbik atau otak mamalia, disebutnya otak mamalia. Nah, disinilah ingatan jangka panjang itu akan berfungsi. Apalagi kalau anak sudah berhasil masuk lagi ke level yang berikutnya. Nah, ini pada neokorteks. Wis anak mau dikasih tugas seberat apapun dengan bimbingan kita, insya Allah anak akan belajar dengan sangat baik. Ini kadang yang informasi ini nih yang kadang belum banyak guru ketahui gitu ya. Jadi sebenarnya marilah kita itu kalau kita jadi guru ya kita itu harus belajar tentang neuroscience, tentang ngerti kita teori tentang otak ya, neuroscience kita harus paham, terus tentang subconscious,
Konsius itu kita harus paham tentang alam bawah sadar, alam sadar itu seperti apa kayak gitu. Terus gelombang otak apa yang bisa memaksimalkan belajar anak. Artinya apa? Itu di dalam Islam kan nggak ada tuh meditasi, coach. Oke. Kan nggak ada tuh ya. Nah, akhirnya saya dulu itu eksperimen saya adalah mencoba anak itu lebih santai, lebih rileks, bahagia, happy gitu loh. Nggak tegang. Nah, ketika tegang, otak anak itu nggak bisa mencapai alfa gitu. Saya kayak gitu, coach. Nah, itu. Oke. Berarti itu muatan materi pembelajaran sebetulnya sangat bisa diterima secara keseluruhan ketika situasi dan kondisi penerimaan si anak itu siap gitu ya. Dengan catatan tadi bahwa si anak itu nggak tegang, nggak tegang, relax, santai, senang gitu kan, dengan situasi pembelajaran sehingga ketemu gurunya juga senang, pembelajaran juga senang, indah itu. Tiap minggu tepuk tangan terus gitu. Sawer. Ya, gitu. Ya, makanya kan ada tuh coach yang bagaimana menjadi guru yang dikangenin siswa, akan ada ya sampai buku yang judulnya kayak gitu. Bagaimana sih menjadi guru yang dikangenin siswa atau di apa ya istilahnya diidamin siswa kan gitu kayak gitu. Mungkin kurang lebih ya sama lah isinya, esensi bukunya hampir sama. Namun di sini saya meyakini ada beberapa bab yang di buku lain itu nggak ada di sini. Karena buku ini saya tuh gini coach, jujur saja saya sering melakukan kontemplasi di dalam buku manapun. Buku saya itu hasil kontemplasi berpikir saya yang mendalam, di mana di situ mesti ada ini tentang sedikit galian hakikat, ilmu hakikat. Misalnya kalau itu belajar ya hakikat belajar dan lain sebagainya semacam itu. Jadi sedikit mungkin ada paduan ini ya apa, tidak hanya melulu intelektual gitu, enggak. Di situ ada kontemplasi tuh, pemahaman kontemplasinya ada di situ. Oh, gitu. Artinya spiritual journey sang penulis itu juga dituangkan di dalam buku ini. Masuk pertimbangan kayak gitu tadi. Oke. Mantap, luar biasa ini buku. Diterbitkan tahun berapa ya berarti ya? Ini buku sudah berapa umurnya? Ini 2017 sebenarnya coach. Ini 2018 coach. Udah 2 tahun ya? Iya, udah 2 tahun. Dan berapa banyak orang yang udah memiliki buku ini? Ini cetakan pertama udah habis coach. Cetakan pertama itu 100 eksemplar. Terus ini sudah datang lagi cetakan kedua nih coach. Saya cetak 100 eksemplar lagi nih. Luar biasa. Luar biasa nih teman-teman. Buku ini dokter siswa memang analoginya seperti dokter. Dokter itu kan dalam menangani penyakit pasien, langkah yang pertama adalah mendiagnosis. Betul juga sih, diagnosis. Mendiagnosis gejalanya apa, simptomnya apa, kemudian barulah dipecahkan melalui teknik atau treatmentnya kayak apa. Betul. Ya, betul sekali coach. Ya, betul sekali. Analoginya kayak begitu kalau yang saya tangkap. Iya. Terus ini ada lagi nih coach tentang level motivasi belajar itu loh. Nah, iya nih, gimana nih? Ini salah satu yang beda dengan buku yang lain. Iya. Itu juga dari kontemplasi saya coach. Monggo nanti silahkan dicari. Ini dulu insya Allah dulu ada menurut teman saya, teman guru, bahwa ada seorang kiai yang dalam pengajiannya itu membahas tentang level-level ini juga, tapi bukan level belajar. Ternyata kecenderungannya sama, ya pemahaman kita sama, ketemu gitu loh coach. Nah, jadi bahwa di sini mana tadi ini ya, kenali level motivasi belajar Anda. Nah, di sini saya membagi level belajar itu ada 3 coach. Ada 3 level. Nah, kita mulai dari level yang paling dasar atau level yang paling bawah gitu ya. Level yang paling buruk lah. Ya, kurang baik kalau kita berada di level ini.
Nah, level ini adalah mengatakan, saya menulisnya begini, bahwa belajar itu adalah kewajiban. Belajar itu adalah kewajiban. Nah, ini apa ya, kesadaran belajar yang paling payah ini, Coach. Gitu ya. Nah, yang kedua, di atasnya level belajar adalah kewajiban, ini adalah belajar itu adalah kebutuhan. Itu sudah lebih bagus. Nah, sebenarnya ketika anak atau kita sendiri gitu ya, kita sudah berada pada level kesadaran belajar itu adalah kebutuhan, kita bisa kok ranking paralel 1 di sekolahan kita itu bisa. Hanya dengan bermodalkan bahwa kesadaran belajar kita itu berada di level kebutuhan. Belajar adalah butuh gitu. Nah, kalau kita berada di level yang lebih tinggi lagi, apa nih? Gitu. Yang paling tinggi kesadaran level itu adalah tentang bahwa belajar itu adalah kesenangan. Jadi dari kewajiban, butuh, kesenangan. Orang-orang atau siswa kita, kalau seandainya berhasil pada level yang paling atas, yaitu level belajar itu adalah kesenangan, capek itu hampir nyaris nggak ada, nggak akan ketemu capek, Coach. Gitu loh. Ini saya pernah ngalami sendiri. Kenapa? Jadi apa yang saya tulis ini kecenderungannya adalah apa-apa yang pernah saya alami sendiri. Makanya jadi saya tadi disebut kontemplasi pribadi gitu ya. Kontemplasi pribadi gitu loh. Nah, jadi kalau kita sudah berada di level kesenangan, kita belajar itu nggak perlu disuruh lagi. Kok jangankan di level kesenangan, di level butuh saja kita sudah nggak disuruh itu, Coach. Sudah nggak disuruh. Apalagi sudah di level kesenangan, nggak disuruh ada, kita nyari gitu loh. Kita nyari karena apa? Kita emang seneng, melakukannya seneng. Inisiatif akhirnya begitu. Nah, itu kesadaran belajar yang paling tinggi. Nah, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana membantu anak didik kita itu menemukan jalan untuk mencapai kesadaran belajar dari level belajar yang paling rendah, yaitu belajar adalah kewajiban, itu naik kepada level paling enggak butuh lah, nggak usah senang dulu. Senang hanya proses belajarnya, mereka kita dampingi senang gitu aja. Mereka enjoy belajarnya, mereka nangkep, dan mereka merasakan bahwa pembelajaran kita bermakna gitu. Konten-konten yang kita bawakan tuh bermakna banget untuk kehidupan mereka gitu aja. Oke. Kayak gitu, Coach. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih, Mas Hadi. Iya, iya. Nah, panjang sekali nih. Ada 3 pertanyaan. Izin bertanya, Coach. 1, konsep pembelajaran menarik ini. Apakah bisa menjadi role model secara menyeluruh untuk para pengajar? Role model untuk pengajar. Yang kedua, kompetensi apa yang harus dimiliki para pengajar agar bisa menerapkan konsep pembelajaran ini? 3, dari hasil riset, tingkat keberhasilan siswa dengan konsep pembelajaran ini bagaimana? Wah, lengkap sudah pertanyaannya. Gini, ya. Jawaban dari yang soal pertama, jawabannya jelas bisa, gitu ya, Pak. Kemudian jawaban yang kedua adalah caranya atau tekniknya seperti apa. 1, yang jelas guru harus menyenangkan, banyak senyum, jangan cemberut mulu, apalagi kita pasang muka yang menyeramkan di depan siswa kita, jangan. Ya, kadang kita itu kan mikirnya gini, guru harus berwibawa, akhirnya kita nggak pernah senyum di depan murid. Nah, itu kan masalah tuh, ya, nggak pernah senyum, kita cemberut, bahkan masangnya kita pasang wajah yang paling nyeremin deh, nah, supaya dengan harapan mereka menghargai kita. Itu akan tetap menghargai kita kok, saya rasa, meskipun kita mengajarnya menyenangkan. Menyenangkan bukan berarti memberikan peluang bagi mereka untuk gelenyian atau untuk selengean gitu kepada kita, bukan. Nah, kadang ada beberapa teman yang menganggap konsep ini akan menjadikan murid selengean sama kita, nggak punya tata krama dan sebagainya. Enggak, justru siswa akan semakin respect kepada kita karena kita itu dianggapnya betul-betul guru yang betul-betul berkualitas guru begitu, macam itu. Nah, itu yang pertama adalah itu. Yang pertama adalah tabiat kita di kelas.
Yang pertama itu. Yang kedua adalah ya kita harus menguasai konten, baik konten pedagogik, kompetensi pedagogik, pengajaran ya, dan juga ini apa namanya menguasai materi yang kita ampu apa, yang kita bawa apa mata pelajaran kita. Kita nggak mungkin akan menjadi guru yang mampu menghipnosis dalam kelas kita, kemudian siswa kita tepuk tangan begitu karena mereka sangat apa ya menghargai kemampuan kita, skill kita, kecakapan pengetahuan kita, mereka ini akan tepuk tangan dengan sendirinya kok, nggak usah disuruh ya, karena mereka menghargai, appreciate ke kita gitu loh. Dan berikutnya adalah kita menguasai teknik apersepsi ya, apersepsi atau membangun jembatan dari apa awal materi sampai masuk materi inti. Nah, kita harus menguasai teknik apersepsi. Nah, apersepsi yang paling bagus itu disampaikan oleh Bobby De Porter ya dalam bukunya Quantum Teaching itu loh. Ya, itu ada membangun ambak. Bagaimana kita membangun ambak? Ini juga ada di dalam buku ini. Ya, membangun ambak. Apa manfaatnya bagiku? Nah, itu ambak. Apa manfaatnya bagiku itu harus dapat tuh. Ya, di Mas Sakti kan ada ya tuh ya. Ambak. Sering tuh Mas Sakti kalau bawain trainingnya STM itu. Nah, itu ambak itu harus. Nah, dan yang berikutnya adalah di apersepsi. Kalau kita mengambil pada teorinya ini apa namanya? Apa ini? Gurunya manusia, kelasnya manusia itu ada scene setting. Ya, namanya scene setting kalau Pak Munif itu bisa dicari di YouTube. Ada tuh Pak. Ya, di YouTube namanya scene setting. Bagaimana membangun jembatan dari pramateri kepada materi inti. Nah, itu ada bagaimana siswa tuh mengalami apa ya? Ini tekanan. Jadi bisa tekanan yang berhubungan dengan eksistensi hidup. Jadi orang itu akan bersungguh-sungguh ketika materinya itu ini dipandang akan mengancam kalau saya nggak menguasai ini nanti banyak tuh kayak gini. Nah itu scene setting dibahasnya. Itu harus menguasai guru. Kemudian teknik pengajaran yang jelas. Jadi pembawaan kita terus ini durasi waktu. Durasi waktu. Ini ada bukunya Martha Kaufeld. Judulnya Wahai Para Guru, Ubahlah Cara Mengajarmu. Itu ada buku translate, buku terjemahan ya. Martha Kaufeld itu adalah ahli neuroscience dari Amerika. Nah, itu bisa dibeli di Gramedia, ada tuh. Itu bukunya cakep banget. Jadi di situ menggambarkan bahwa misalnya nih anak TK tuh ngajarnya jangan lama-lama. Dia hanya bisa berkonsentrasi maksimal hanya 3 menit. Bayangkan 3 menit, coach. Ya, terus siswa SD itu antara rentangan itu tadi 3 sampai 8 menit itu SD. 8 menit. Artinya apa? Kalau guru sudah berbicara di depan kelas lebih dari 8 menit atau sampai hitungan 11 menit, artinya buyar. Nah, 8 menit sampai dengan 14 menit, 15 menit itu SMP, anak SMP. Hanya mampu maksimal segitu. Anak SMA itu sampai 18 menit. Sudah maksimal itu 15 menit. Nah, kalau orang dewasa berapa menit? Orang dewasa 21 sampai 23 menit. Itu durasi mereka ingat apa nih? Mampu menyerap materi tanpa mereka gelisah dengan hanya duduk diam di dalam kelas semacam itu. Nah, guru harus mengetahui itu. Kemudian ini metode gaya belajar. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Guru harus paham. Terus bagaimana? Nah, teknik NLP masuk. NLP itu coach. Ya, NLP. Jadi guru harus mampu tuh menguasai NLP. Bagaimana ketika di kelas tadi ada visual. Nah, kebanyakan ada di kelas itu kan visual sama auditori, tapi kinestetik selalu ada. Artinya apa? Kita harus membuat kata-kata pancingan sesuai ini apa transmitter atau penghubung gaya kecerdasannya itu tadi. Nah, guru harus menguasai itu. Menguasai materi, kompetensi pedagogik, materi yang dia ampu apa. Saya rasa itu, coach. Itu. Oke. Ternyata kan terus ini ya. Oh ya, masih ada, silakan. Yang ketiga pertanyaan apa tadi, lupa saya yang ketiga. Nah, yang ketiga itu hasil riset. Tingkat gini keberhasilan ya, sekali. Konsep pembelajaran ini bagaimana? Terima kasih. Nah, gini. Saya jawabnya begini.
semua treatment membutuhkan proses, Bapak Supriyadi ya tadi ya. Bapak Priyadi. Pak siapa tadi, Coach? Ya, Supriyadi. Ya, bagus. Terima kasih atas pertanyaan yang ketiga ini. Bagus sekali. Hasil risetnya, ketika anak sudah muncul yang namanya kesenangan, terus kemudian rasa percaya diri, bahwa gurunya tidak ada menghardik dirinya di kelas, dia nyaman berada di kelas, kemudian kita mendampingi, berfungsi sebagai fasilitator yang baik di kelas, insya Allah hasilnya bagus. Namun yang perlu dicatat ini Pak, belajar sekali lagi bukanlah kompetisi masalah cepat atau tidak cepat. Bukan berarti siswa yang cepat saat ini berarti dia bagus atau cerdas di kemudian hari lebih bagus secara pencapaian kualitas hidupnya nanti. Ya, jadi belajar itu bukan masalah cepat atau tidak cepat. Tetapi belajar itu adalah proses yang berlangsungnya itu sangat panjang. Semacam itu. Nah, tugas guru adalah kita mematangkan pemahaman anak akan belajar pemaknaan diri anak terhadap belajar itu sendiri. Bahwa belajar itu proses, jangan risau mereka misalnya saat ini mereka lebih cerdas atau lebih bagus. Yang penting sampean belajar terus, diperbaiki teknik cara belajarnya, sampean gaya belajarnya apa misalnya. Saya pernah loh Coach, di setiap sesi awal semester saya selalu memberikan ini konseling untuk memahami kecerdasan majemuknya anak dan gaya belajarnya anak. Itu saya bagikan. Walaupun itu tidak ada panduan dari sekolah harus seperti itu, tapi saya melakukan itu. Anak saya analisis dulu, mereka gaya belajarnya apa tuh. Kemudian gaya kecerdasan majemuknya apa, multiple intelligence-nya. Nah, kalau sudah jelas seperti itu kita analisis, kita pelajari gitu. Kalau sudah kan ya kita jangan memaksakan anak dong gitu ya. Kita harus sadar betul sebagai guru bahwa anak itu bervariasi. Allah memberikan fitrah kepada anak itu nggak sama, jangan dipaksain. Di buku ini sering sekali saya mengulang dari bab ini saya kaitkan bahwa kita sebagai guru jangan paksain gitu loh. Kita harus menghargai keberagaman itu. Dan tugas kita adalah membantu mereka. Intinya bisa Pak, bisa memaksimalkan. Tetapi itu tadi proses, semuanya proses, nggak bisa instan. Yang terpenting dari buku ini adalah anak itu senang belajar dulu. Jangan sampai yang aneh kan gini Coach. Ada anak kadang di tingkat level SMP ya, saya SD itu saya anggap masih ingusan lah ya, anak masih inilah ya, kadang nggak pinter pun kelihatan pinter gitu. SMP nih ya, SMP kelihatan itu bagus, tapi semakin naik tingkat dia itu semakin menurun dan mungkin bisa saja di kelas 3 dia sudah bosen. Nah ini yang saya tidak harapkan tuh. Ketika belajar itu harus dipaksa. Tapi berbeda ketika pelajaran itu dasarnya adalah kesadaran, senang belajar, butuh belajar, apalagi senang. Kalau sudah dikantongi anak, kita lepas saja anak-anak sudah ini jalan sendiri, insya Allah dengan penuh kemandirian belajarnya semacam itu. Nah, semacam itu Pak Supriyadi Trisno Saputro. Luar biasa tuh. Menyimak terus acara program live streaming di beranda saya. Luar biasa. Yeah. Terima kasih Mas Supriyadi. Ya, jadi begitu ya, jadi intinya proses. Ya. Learning itu proses, Coach. Learning is process, teaching is proses juga kan. Artinya proses semua juga, ya. Proses. Ketika tapi gini Coach, proses, gimana tuh? Tapi gini, kita mengakui tentang teori 10.000 jam nggak gitu aja. Oke. Nah, kita harus tanamkan itu juga, kenalkan itu juga kepada siswa kita. Kalau sampai tidak sungguh-sungguh, sama nggak akan memperoleh apa-apa. Ya harus tetap, ikhtiar anak harus sungguh-sungguh tuh. Kita juga sama. Ketika kita bersungguh-sungguh, 10.000 jam berlaku. Tapi walaupun kita sudah senior sekalipun, sudah sepuh, sudah tua ya, sudah umur kita sudah banyak tuh. Ketika teori 10.000 jam itu tidak kita pakai, ya umur kita berapapun ya sama aja Coach gitu. Sama aja Bapak Ibu. Ya gitu-gitu aja gitu. Umurnya gitu-gitu aja. Ya.
skillnya di situ-situ aja. Iya, skillnya gitu-gitu aja gitu loh. Senior dalam hal umur, tapi kalau dalam skill dan Nah, kompetensi jauh di belum belakang. tentu. Ya, Ya, banyak nah yang itu. begitu, banyak yang Ya, seperti itu. Luar biasa ya teman-teman semua ya. Pertanyaan juga mengalir sangat banyak gitu kan dari beberapa orang yang menyaksikan live streaming ini. Luar biasa antusiasmenya. Teman-teman silakan kalau mau ada yang bertanya lagi boleh di kolom komentar, nanti kita pop up di layar, kemudian nanti akan dijawab oleh Mas Hadi, penulis sekaligus pembicara kita pada malam ini. Kita tunggu, saya hitung sampai 5. Baik, Mas Hadi, kita gimana? Ada lagi yang mau disampaikan? Nah, ya, ini ada tambahan seperti yang saya screenshot, yang saya kirimkan ke ini, Coach Asari. Tentang ini, apa namanya, di sini, di buku saya ini ada juga, ini juga hasil kontemplasi saya nih. Kontemplasi saya tentang permasalahan di pendidikan ini. Yang membedakan antara pembelajaran konvensional dengan modern. Bahwa sejatinya pembelajaran modern yang menjadi ruh paling kuat dari pembelajaran modern itu learning by doing sebenarnya. Learning by doing. Nah, konsepnya di sini di buku saya itu saya petakan begini. Bagaimanakah cara mendidik siswa untuk berkemampuan kreatif melalui belajar? Ini ada 4 tahapan. Yang pertama, melakukan bagaimana. Bagaimana cara mengawali pembelajaran yang mampu mengasah kreativitas, bagaimanakah tahapan-tahapan metode pembelajaran yang mampu mengasah kreativitas, apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam langkah-langkah pembelajaran yang mampu mengasah kreativitas. Itu yang berhubungan dengan bagaimana. Yang kedua adalah merasakan seperti apa. Jadi anak itu harus melakukan, yang kedua merasakan. Merasakan tuh kalau kita belajar tuh harus masuk kepada ini, sesi dimensi di mana kita itu bisa merasakan. Nah, kita nggak akan bisa merasakan kalau tidak menyentuh atau melakukan, do, itunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memahami dengan menganalisis. Jadi setelah mereka melakukan, menyentuh, merasakan, baru anak itu baru bisa menganalisis tanpa masuk. Kalau itu seandainya permasalahan ya, kita membawa permasalahan kontekstual yang harus dicari solusinya. Kalau anak tidak betul-betul masuk dengan pemikirannya, mereka nggak akan berhasil menganalisis tuh. Nah, yang keempat, ini adalah proses mencipta karya. Ya, sebuah proses lebih penting daripada hasil. Ini harus ditanamkan ke anak. Jadi di sini mencipta karya, kalau itu apa, creative thinking tentang sebuah problem solving, ya anak harus mampu memberikan tanggapan berupa idenya, coach gitu loh. Ini yang merupakan sebenarnya ruh daripada pembelajaran modern yang Bapak Ibu guru itu harus ngerti ya, tahu bahwa oh seperti itu ya. Kalau dulu pembelajaran tradisional kan enggak. Pembelajaran tradisional itu bagaimana caranya agar siswa mampu menghafalkan. Nah, ini menghafalkan, menirukan setiap ilmu atau keterampilan tertentu yang kita sampaikan. Intinya hanya kan mengulang hafalan dan praktek, yang praktek itu sudah kita plot, kita ajarkan. Jadi anak itu nggak mungkin berbeda sama kita. Jadi intinya pembelajaran tradisional itu adalah copy paste ya gitu ya. Tapi kalau pembelajaran modern itu enggak. Kita menciptakan individu baru sesuai dengan bakat fitrahnya. Itu coach sudah. Oke, siap. Nah, itu kan visi misi gitu ya. Dan memang kalau kita bawa ke tingkat struktural atau bukan struktural, kalau kita bawa ke institusi ini agak berat gitu. Makanya tadi Mas Hadi bilang bahwa saya ini guru yang menyeleneh. Ya, saya paham betul sih, nyeleneh karena diakibatkan metode atau metodologi atau pendekatan cara mengajarnya, pembelajarannya itu begitu berbeda dengan apa yang dianut oleh sistem kita, institusi kita, dan menjadi berbeda. Padahal institusi yang lain di negara yang lain mengadopsi model pembelajaran seperti itu dan mereka wajar-wajar aja gitu, malah berhasil. aneh dan mereka berhasil ya. Betul, dan berhasil. Ya masing-masing ini kali ya, masing-masing punya apa istilahnya, punya pertimbangan yang
yang sudah matang gitu, sehingga belum bisa menerima apa yang baru, apa yang apa namanya, bukan yang baru sih, artinya yang pemerintah harapkan gitu lah ya. Iya, kira-kira seperti itu. Ya kita sih berharap gitu, bahwa pendidikan kita, model pembelajaran kita itu setiap waktu mengalami proses perbaikan, sehingga kualitas manusia di Indonesia dapat kalau bersaing ya, istilahnya apa, kualitasnya itu menjadi kualitas yang terbaik gitu, sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing. Kalau bersaing kan kesannya kita ngelawan, istilahnya nyari musuh. Bersaing itu ada momennya gitu loh coach. Bersaing itu ada momennya, tetapi yang ingin saya tebarkan di Bumi Nusantara kita ini adalah janganlah kita bersaing, kita harus berkolaborasi bagaimana menciptakan peradaban yang lebih baik, gitu aja. Luar biasa. Pokoknya luar biasa ini kalau udah menyangkut pembelajaran. Kalau ini tema-tema yang membangkitkan pengalaman saya secara pribadi juga. Itu walaupun saya secara pribadi bukan background pendidikan secara formalnya bukan pendidikan, ya, bukan guru pendidikan. Tapi kalau ngajar sih pernah. Gitu aja. Baik. Iya, kalau saya sosial, sarjana sosial. Ini coach, saya mau sampaikan pesannya Mbah Mun nih, Maimun Zubair. Oh, ada ya? Oh iya, testimoninya dari siapa aja? Atau pesan-pesan mana? Nah, ini tentang pesannya Mbah Mun Zubair nih. Oke. Apa nih? Silakan Mas. Ya, saya bacakan ya. Untuk rekan-rekan, saudara-saudaraku semuanya, Bapak Ibu guru, mahasiswa-mahasiswa calon guru, di sini saya ingin membacakan ya tentang pesan almarhum Kiai Haji Maimun Zubair tentang guru. Ya, jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan pada Allah. Didoakan saja terus-menerus agar muridnya mendapatkan hidayah. Amin. Luar biasa dari seorang kiai besar di Jawa Tengah, dari Sarang ya. Luar biasa beliau. Nasihatnya pun menjadi bukan sekedar nasihat yang yang mati gitu, tapi sebuah nasihat yang akan menghidupkan terus proses pembelajaran, seakan menjadi pemelecut bagi para pendidik, sekalipun bukan pendidik di pesantren, semua pendidik. Luar biasa. Oke, Mas Hadi, kita telah ngobrol-ngobrol selama 1 jam lebih. Iya, 1 jam lebih nih. Kerasa ya? Nggak kerasa, coach. Ya. Kerasa 1 jam lebih. Ya memang kalau misalkan beda buku yang kita setting itu sebetulnya singkat-singkat saja. Karena kalau mau lebih dalam lagi, teman-teman yang menyaksikan live streaming ini diharapkan memiliki bukunya dari penulis aslinya, bukan bajakan ya, penulis aslinya. Jadi teman-teman kalau yang mau punya itu silakan menghubungi penulisnya Mas Hadi dengan menginbox Facebooknya. Kemudian kalau sudah memiliki bukunya, diskusi gitu kan, diskusi prakteknya kayak apa, bagaimana, seperti apa, itu diskusi aja. Akan sangat senang sekali ketika penulis buku kemudian yang beli bukunya itu bertanya mengenai isi bukunya. Oh, senang banget gitu kan, luar biasa. Terima kasih Mas Hadi. Ya, sama-sama coach. Atas kehadirannya dalam program Bedah Buku episode 11 ini. Teman-teman yang menyaksikan live streaming ini, kita akhiri ya. Kami mohon maaf, saya atas nama host
program bedah buku dan mewakili juga pembicara atau penulis kita memohon maaf atas segala kehilafan yang telah diperbuat selama live streaming, entah itu dalam bentuk kata-kata, gerak-gerik, ataupun segala sesuatu yang terlihat oleh teman-teman di layar live streaming ini. Sekian dan terima kasih kami ucapkan atas perhatian yang luar biasa kepada teman-teman Facebook. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.